lagi, kalau enggak kita lanjut. Utamanya seperti Bapak bilang itu, ya pemakalahnya itu hadir gitu, jangan enggak hadir pula orang itu udah akan kita mulai gitu. Utamanya pemakalah. Lima menit lagi kita mulai ya. Apabila sekarang ini jam 8.04, berarti jam 8.10 lah boleh kita mulai. Baik, Pak.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semuanya. Seperti yang Bapak sampaikan, hari ini merupakan hari pertama kita melaksanakan perkuliahan kita dengan cara diskusi. Nah, di sini nanti yang menjadi presenternya adalah kelompok 1. Mana di kelompok 1 ini terdiri dari, saya panggil aja namanya, Ketua Muhari Akbar. Udah ada? Ada Pak, hadir Pak. Oke. Regen Kusuma? Hadir Pak. Oke, ada. Marcelino Jepania. Marcelino Jepania. Belum ada. Maria Stefana. Hadir, Pak. Oke, ada. Novia Putri Ananda. Hadir, Pak. Oke, ada. Natasha Aurelia. Natasha Aurelia. Belum ada, tuan rumah belum hadir. Riana Novitasari Suimarmata. Riana Novitasari Simarmata. Belum hadir. Swaspril Yohana Laya. Hadir, Pak. Oke, saya checklist. Oke, silakan dibuka Muhari Akbar. Seperti kita udah pernah melakukan sistem pembelajaran seperti ini, di mana nanti kalian bagi di situ siapa yang membacakan, bukan membaca ya, tapi mempresentasikan gitu. Yang ada di PowerPoint-nya, kalian bagi sedemikian rupa. Sehingga pelaksanaan diskusi kita itu lancar. Lalu nanti akan kita lanjutkan setelah presentasi dengan merangkum 3 pertanyaan dulu dari kawan-kawanmu. Baru nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Siapa moderatornya, Muhari? Moderatornya saya sendiri Pak, Muhari Akbar. Oke. Pak, Tapi kamu juga nanti absennya kamu jalankan juga nanti, tolong Muhari ya. Baik Pak. Oke, silakan Muhari kalau gitu. Pak, saya belum absen tadi Pak. Ya. Belum absen. Hah? Satu tadi Pak dari pihak menguji. Coba audiomu nggak kurang ada gangguan itu Muhari. Coba ulangi. Nama saya belum dipanggil tadi Pak. Saya dari kelompok 1 Pak. Nama saya Gunawan. Arif Gunawan Pak. Belum dipanggil Pak. Nanti Pak Oh iya, kau di atas namamu ini ya. Oke. Ya, oke. Ini namamu di atas. Oke, Bapak checklist kau hadir udah. Oke. Ya, Arif Gunawan. Ini ketuanya Muhari Akbar kan? Iya Pak, saya ketuanya Pak. Halo. Tidak ditulis ketua di sini, tulis ketuanya, nanti tidak tahu apa. Oke, lanjut. Baik Pak. Coba audiomu diperbaiki dulu apa, Muhari, supaya jelas suaranya. Saya mulai Pak. Assalamualaikum. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang diberi judul adalah Studi Implementasi dalam Perspektif Pelayanan Publik. Di sini saya beranggota terdiri dari 9 orang yang bernama pertama Arif Gunawan Mutakin Hutapea, Muhari Akbar, saya sendiri,
Regan Kusuma, Marcelino Zevania, Maria Stefana, Novia Putri Ananda, Natasha Aurelia, Riana Nopitasari Simarmata, dan Swaspiriona Laila. Latar belakang. Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak lepas dari kontribusi pemerintah dalam menghasilkan atau menetapkan kebijakan berdasarkan masalah yang dihadapi negara tersebut. Sebagai salah satu komponen proses kebijakan, sebagai solusi, kebijakan publik menjadi penting untuk dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Proses kebijakan publik berupa program atau kegiatan yang dipimpin oleh pemerintah. Kebijakan sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, perlu dicari upaya untuk mendorong perubahan kebijakan dan hukum terutama yang lebih berpihak kepada masyarakat. Ada beberapa upaya yang umum dilakukan, antara lain penyediaan informasi untuk mendukung kebijakan dan praktik pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin, dan juga pendalaman dan penguatan hubungan antara kelompok masyarakat miskin dengan kelompok elit pembuat kebijakan. Membantu perencanaan, penyusunan peraturan, dan pelaksanaan perundang-undangan yang penting bagi masyarakat miskin. Menyediakan dukungan bagi organisasi setempat untuk menerapkan proses dan tata laksana yang berpihak kepada masyarakat miskin, dan meningkatkan efektivitas proses pengambilan keputusan, mengurangi risiko, mengefektifkan regulasi, dan memastikan proses yang adil, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya tinjauan pustaka dari judul yang kami bahas. Memahami apa itu implementasi. Implementasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintahan ataupun swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Selanjutnya akan saya B. Memahami perspektif. Menurut KBBI, perspektif adalah sudut pandang, pandangan arti atau pandangan. Arti lain menurut KBBI adalah cara melukis suatu benda pada permukaan mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan 3 dimensi. Dan akan saya tambahkan lagi, menurut Martono tahun 2010 adalah cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Selanjutnya akan lanjutkan teman saya. Memahami pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan. A. Memahami studi implementasi dalam perspektif pelayanan publik. Implementasi adalah sebuah tahapan dalam proses kebijakan publik. Pada umumnya, implementasi diterapkan setelah sebuah kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan sebuah rangkaian aktivitas dan kegiatan dalam rangka menghantarkan kebijakan yang telah ditetapkan kepada masyarakat. Sehingga kebijakan tersebut membawa hasil seperti yang diharapkan. Implementasi kebijakan pada intinya adalah suatu cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan dan latar belakang. Pembentukannya terdapat di 2 cara implementasi. Kebijakan yang secara langsung mengimplementasikannya melalui formulasi kebijakan.
Bagian B, konsep kebijakan dalam perspektif pelayanan publik. Jika dipandang dari sudut teori siklikal, maka konsep implementasi akan dianggap sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan, ketetapan yang telah dianggap sah. Dengan demikian, teori siklikal atau teori daur kebijakan akan menempatkan implementasi sebagai aktivitas lanjutan. Sesudah diberlakukannya undang-undang atau ketentuan perundang-undangan, kenyataannya dengan rumit serta kompleks, persoalan yang muncul tentu saja makna yang kita pahami tentang implementasi kebijakan. Tidaklah sedemikian formal, linear, kaku, dan normatif seperti itu. Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara para pemangku kepentingan atau stakeholders, aktor, organisasi, atau publik atau privat. Dalam menerapkan kebijakan, ketujuan yang akan dicapai. Selanjutnya. C. Perspektif proses implementasi kebijakan. Implementasi sebagian besar kebijakan publik atau program-program pemerintah pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan yang masing-masing berusaha keras untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai garda terdepan. Dalam rangka memberikan pelayanan atau jasa tertentu kepada masyarakat atau mengatur perilaku dari satu atau lebih kelompok sasaran. Dengan kata lain, dalam implementasi program khususnya yang melibatkan banyak organisasi atau instansi pemerintahan, sebenarnya dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu 1. Pemrakarsa kebijakan atau pembuat kebijakan, atau the center atau pusat. 2. Pejabat-pejabat pelaksana lapangan atau the referee, dan yang terakhir adalah aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan. Dilihat dari sudut pandang pusat, maka fokus analisis implementasi kebijakan itu akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan keputusan pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga dari pejabat tingkat yang lebih rendah daerah. Upaya mereka memberikan pelayanan atau mengubah perilaku dalam upaya. B. Birokrasi dan badan pembuat undang-undang. Birokrasi merupakan alat atau instrumen pemerintah untuk melaksanakan berbagai kepentingannya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan publik itu diimplementasikan oleh badan-badan administratif yang kita kenal dengan istilah birokrasi. Ketika DPR mengesahkan undang-undang dan ditandatangani oleh Presiden, maka langkah berikutnya adalah dimulainya proses implementasi oleh berbagai badan administrasi. Badan-badan ini memiliki pengaruh kuat dalam menginterpretasikan penerapan kebijakan publik yang berada di bawah yurisdiksi mereka. Situasi seperti ini bisa terjadi karena para politisi yang berpartisipasi dalam proses legislatif seringkali tidak memiliki kompetensi atau tidak bersedia membuat sebuah petunjuk pelaksanaan. Karena kompleksitas isu yang dibahas, kurangnya waktu, kurangnya kepentingan, maupun kurangnya informasi. Contohnya, setelah RUU tertentu disahkan menjadi UU, biasanya pemerintah akan menyusun peraturan pemerintah dan kementerian terkait melalui berbagai unit atau direktorat jenderalnya. Selanjutnya ditugaskan untuk merancang detail-detail peraturan pelaksanaannya. Kesimpulan, kebijakan yang sudah ditetapkan pejabat berwenang apabila tidak dilaksanakan, maka tidak memiliki arti apa-apa. Para pihak yang melihat kebijakan publik dari aspek perspektif policy cycle atau siklus kebijakan, maka implementasi kebijakan itu merupakan suatu aktivitas yang paling penting dari tahap-tahap penyusunan kebijakan publik. Sebagai suatu proses, reformasi tidak terjadi dalam waktu singkat. Secara kebetulan, akan tetapi berlangsung dalam waktu panjang, tergantung kepada berbagai faktor yang mempengaruhi proses tersebut.
Faktor-faktor tersebut antara lain kesadaran masyarakat akan hak-hak demokrasi, konsep dan ide yang terkandung dalam reformasi tersebut, kepemimpinan yang baik dan yang diterima oleh masyarakat. Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Perlu disadari bahwa apa yang terjadi saat implementasi akan mempengaruhi hasil akhir kebijaksanaan. Proses implementasi kebijakan publik merupakan mekanisme yang kompleks, karena melibatkan banyak aktor, beragamnya tujuan dan harapan yang harus diakomodir, yang memungkinkan untuk saling bertentangan, kompleksitas program, dan unit pelaksanaannya dan pengaruh faktor-faktor eksternal. Baik, terima kasih buat teman-teman saya satu kelompok semuanya. Itu adalah hasil dari penjelasan kami yang telah kami paparkan dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata yang tidak kurang jelas bagi penjelasannya ini. Bila teman-teman memiliki saran ataupun kritik, kami persilakan 3 orang untuk untuk melakukan sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan saya buka. Terima kasih. Oke, silakan siapa yang mau menanyakan disebutkan nama dan nomor mahasiswanya. 3 orang seperti yang disampaikan Muhari Akbar. Saya Pak. Oke, nama? Muhammad Rizky Tamimi Siregar. NPM-nya 19. Ya, nomor mahasiswa Muhammad Rizky. 1985 20122. Lanjut. Tadi kan dijelaskan tuh di latar belakang tentang kebijakan publik gitu kan, mulai dari penetapannya, prosesnya, sampai dengan pengaruhnya gitu. Tetapi di sini saya lihat judulnya adalah studi implementasi dalam perspektif pelayanan publik gitu. Apakah pelayanan publik dengan kebijakan publik itu saling berkaitan gitu? Jika iya, itu kaitannya itu seperti apa? Coba dijelaskan. Kemudian kenapa di latar belakang tersebut tidak dijelaskan tentang pelayanan publik gitu? Karena di situ semua saya baca, saya dengar tadi itu tentang kebijakan publiknya doang gitu, tidak ada tentang disinggungan tentang pelayanan publik. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, bisa dipahami pertanyaannya? Bisa, Pak. Oke, berikut silakan. Dea, Pak. Oke, silakan Dea. Saya ingin bertanya mengenai studi implementasi dalam perspektif pelayanan publik pada penerapan kebijakan. Para aktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut tak jarang memiliki perspektif yang berbeda antar kelompok itu sendiri, maksudnya pembuat kebijakan itu, sehingga bagaimana cara pemerintah untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan yang mempunyai pandangan yang berbeda, tetapi kebijakan tersebut dapat tetap dilakukan tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Begitu pertanyaannya. Terima kasih.
Bisa dipahami pertanyaannya? Muhari Akbar dan kawan-kawan? Bisa, Pak. Oke. Berikutnya satu orang lagi. Oke, saya ulangi lagi, berarti di sini kalian yang tidak dengar suara Bapak?
Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, ini tadi Bapak tanyakan, tapi Indah yang menjawab. Ini berarti yang tidak hadir Muhari ada 3 orang ya ini. Kalian pemakala ya. Iya Pak, ada Natasha, Oke. ada Marcel, dan Riana Simarmata Pak. Ya, memastikannya aja ya Bapak. Oke, satu lagi penanya silakan, siapa lagi? Oke, kalau tidak ada Bapak aja dulu. Tadi ada penjelasan dari kawanmu yang siapa itu yang perempuan ya? Novita Putri Ananda. Dia mencontohkan dengan implementasi kebijakan itu berupa undang-undang yang mana produknya itu adalah aktor-aktornya itu adalah seperti presiden dengan DPR. Nah, sekarang coba bisa kalian contohkan untuk di tingkat kabupaten gitu. Aktornya itu berarti kan wali kota dengan DPR. Sesuai dengan tingkatan yang dijelaskan oleh Novita yang tadi. Itu tambahan satu lagi pertanyaan. Bisa dipahami pertanyaan Bapak itu, Jepana dan juga Novita? Dan dengan Muhari semuanya? Bisa, Pak. Bisa Pak. Oke. Untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak kasih waktu berapa menit? Ya, 8 menit lah ya. Supaya kalian saling mengisi menjawabnya sehingga ada nilai yang lebih maksimal. 8 menit mulai dari sekarang, kita mulai.
Oke, silakan dijawab. Silakan. Baik, Pak. Siapa yang mau menjawab? Oke. Sebelum dijawab, bacakan kembali pertanyaannya itu sehingga kita lebih fresh mengingatnya gitu. Baik, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan Saudara Rizky Tamimi Siregar. Pertanyaan beliau adalah, apakah pelayanan publik dan kebijakan publik saling berkaitan? Jelaskan mengapa tidak dijelaskan tentang pelayanan publiknya. Itu pertanyaan Saudara Rizky. Saya akan menjawab pertanyaan Saudara Rizky. Jawaban dari kelompok saya adalah pelayanan tentu berkaitan dengan kebijakan publik, di mana pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya memenuhi kebutuhan publik atau masyarakat Sementara kebijakan publik merupakan bentuk kegiatan dalam menyelesaikan masalah dengan membuat aturan-aturan tertentu, sehingga adanya kebijakan publik untuk memenuhi serta memperlancar proses pelayanan publik. Jadi kebijakan publik itu termasuk bagian dari pelayanan publik. Sebenarnya kami juga sudah berusaha menjelaskan mengenai pelayanan pada sebab kami yang berjudul birokrasi dan pembuat undang-undang. Tapi mungkin kurang jelas karena terbatas materi PPT yang dipersingkat. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dibaca dari makalah yang telah kami rangkai. Begitu penjelasan dari kelompok kami, Saudara Rizky. Bagaimana tanggapannya? Oke, siapa yang menjawab ini? Ini Bapak tidak bisa melihat gambarnya ini. Gambar Bapak juga, foto Bapak tidak bisa Bapak lihat ini. Padahal sudah Bapak buka. Yang menjawab saya Pak Muwari Akbar, Pak. Oke. Mungkin ada yang menambahkan, silakan. Silakan. Siapa yang mau menambahkan? Ini nampaknya ada gangguan di Telkomsel ini, ataupun Bapak pakai Indohome ini. Iya Pak. Di laptop saya juga beberapa video teman ini terputus-putus, Pak. Kamu memakai apa? Internetnya? Indosat, Pak. Indohome juga? Enggak, Pak. Indosat, Pak. Ini saya. Tak apa-apa kok bisa kayak gini. Bapak tidak bisa melihat kalian ini gambarnya ini. Gambar Bapak juga tidak ada di sini di videonya ini. Siapa lagi menambahkan? Silakan. Saling menambahkan, kalian ada 9 orang supaya bisa menjawab. Tadi beda dia, misalnya yang menjawab, yang presentase ada nilainya, yang menjawab ada nilainya. Kalau diam mana ada nilai untuk menjawab. Saling mengisi Bapak bilang.
Baik, saya menambahkan, Pak. Oke, ini nampak gambarnya. Siapa nih? Novita? Maria. Stefana ya? Iya, Pak. Oh, Maria Stefana. Iya, ini nampak gambarnya kalau Stefana. Silakan Maria Stefana. Saya menambahkan bahwa pelayanan publik dengan kebijakan publik itu ada hubungannya, karena sebelum terjadi pelayanan publik kepada masyarakat atau kepada orang-orang yang dilayani, sebelumnya itu harus ada kebijakan atau peraturan atau undang-undang yang dibuat untuk dilaksanakan. Kebijakan publik itu. Iya. Ya, Pak. Terus lanjut. Udah betul itu terus lebih dalam lagi. Kebijakan publik itu dibuat untuk dilaksanakan. Jadi kalau misalnya kebijakan publik itu dibuat tapi tidak dilaksanakan biarpun sebagus apapun, maka tidak bisa dikatakan itu suatu pelayanan publik. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi menambahkan? Oke, silakan. Menurut saya, kebijakan publik itu termasuk dalam pelayanan publik, karena segala kebijakan yang diambil oleh pihak yang berkepentingan atau stakeholder itu ditujukan untuk masyarakat, untuk melayani masyarakat. Dan begitu implementasinya dilakukan, itu akan menjadi pelayanan publik itu sendiri, Pak. Begitu diimplementasikan, itu akan berubah jadi pelayanan publik, Pak. Seperti itu aja, Pak. Terima kasih. Oke. Pak, saya akan menambahkan lagi, Pak, dan Kusuma. Oke, silakan. Jadi pelayanan publik dengan kebijakan publik itu saling berkaitan. Karena sebelum dilakukan pelayanan publik, itu ada sebuah kebijakan. Contohnya seperti pembuatan KTP minimal umur 18 tahun, Pak. Contohnya. Oke. Terus Regen masih udah betul itu. Ada kebijakan untuk misalnya membuat KTP elektronik. KTP, kan itu kan kebijakan. Yang wajib nikah dan lain-lain, Pak. Gitu. Oke. Nah, betul yang dikatakan Regen, tapi kurang dalam. Kalau ada kebijakan publik, harus ada pelayanan publiknya. Misalnya seperti apa? Pemerintah membuat atau menetapkan kebijakan untuk menggunakan KTP terpusat hanya satu, yaitu KTP elektronik. Jadi untuk membuat ini ada pelayanan publiknya. Di mana? Dipusatkan misalnya di Dukcapil. Selain daripada di Dukcapil, dilayani melalui kantor lurah atau kantor kepala desa. Itu pelayanan publik. Sudah sesuaikah? Misalnya seperti ini. Pengurusan KTP adalah gratis. Apa sudah benar-benar gratis? Kalau benar-benar gratis berarti pelayanannya baik. Tapi kalau misalnya gratis pelayanan, pembuatan KTP, tapi uang kopinya lah 10.000 katanya, berarti itu tidak betul. Kan begitu Regen kan? Ya, Pak. Ya, itu contoh-contohnya dan banyak lagi yang lain. Misalnya juga seperti, setiap pengendara kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki SIM. Ada pelayanan publiknya. Nah, gitu dia tambahannya. Oke, Bapak rasa sudah terjawab. Silakan untuk pertanyaan berikutnya yang mana mau dijawab duluan. Silakan. Baik, Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Dea. Bagaimana cara pemerintah mewujudkan atau dapat melaksanakan suatu kebijakan yang tepat sasaran? Suatu kebijakan yang diambil sampai untuk dapat dilaksanakan di masyarakat itu memang kalau dilihat prosesnya itu memang sangat rumit. Artinya karena seperti tadi dia katakan banyak aktor, banyak pemikiran, ide-ide yang harus disatukan. Dan di sini memang hasil akhirnya memang harus
Kalau dilihat dari hasil akhirnya ada yang diuntungkan dan ada yang juga dirugikan. Karena itu para aktor berusaha meminimal risiko sekecil mungkin. Artinya kalau apapun cerita atau apapun kebijakan itu pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan, sehingga para aktor berusaha untuk mengurangi risiko kerugian itu. Misalnya pedagang kaki lima dilarang menjual di depan gedung kantor atau kampus. Tentu yang di sini contoh kecil saja, yang mendapat keuntungan itu mungkin yang kantin-kantin di kantor atau di kampus, sementara yang dirugikan itu adalah pedagang kaki lima itu sendiri. Mungkin bisa ditambahkan teman yang lain. Terima kasih. Oke, silakan, ada lagi tambahan dari yang lain? Ada lagi? Nah, bagaimana dengan Dea? Jawaban yang disampaikan Maria Stefani. Iya Pak, menurut dia itu udah benar, tapi mengenai contoh yang pedagang kaki lima tadi kan Pak, itu kan udah ada kebijakannya kalau pedagang kaki lima nggak boleh berdagang di kayak tempat-tempat umum gitu, seperti taman atau sebagainya. Tapi apakah pemerintah sudah memberikan solusi kepada pedagang kaki lima tersebut Pak? Kan pemerintah ini yang sejauh ini yang dia lihat, pemerintah menerapkan kebijakan tanpa memberikan solusi atas kebijakan yang telah dibuatnya Pak. Pedagang kaki lima ini salah satu hal yang terdampak, Pak. Mereka dilarang untuk berjualan di daerah tersebut, tetapi mereka tidak disediakan, Pak. Jika disediakan pun itu terbatas. Jadi itu bagaimana ya? Oke, mungkin Bapak batasi dulu dia. Gini, persepsi kita satukan dulu. Pedagang kaki lima secara rumusannya itu, pedagang kaki lima itu adalah mereka pedagang-pedagang yang berjualan di pajak atau pasar-pasar tradisional pada tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah. Nah, sehingga kepada mereka diberikan retribusi dan mereka wajib membayarnya. Nah, tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah, misalnya seperti kalau di pajak Sukaramai misalnya, itu di pajaknya itu yang dipamnya tingkat 1, tingkat 2, kan ada 3 tingkat itu. Di dalamnya itu mereka berjualan, itu yang disebut dengan pedagang kaki lima. Sedangkan persepsi kita selama ini, saya Bapak tambahkan lagi, pedagang kaki lima yang dikatakan pedagang kaki lima, karena ini dari asal katanya ini, mereka itu biasanya lapak-lapak yang mereka gunakan untuk berjualan itu, ukurannya 2,5 kali 2,5, sehingga luasnya itu 5 kaki. Sehingga dikatakan yang lebih bahasanya kita kenal pedagang kaki lima. Kalau yang berjualan yang di depan-depan pajak itu, misalnya kalau kita lewat dari pajak Sukaramai untuk menuju kampus Umar, ataupun yang berjualan di depan-depan toko-toko itu, ataupun kaki lima yang dijadikan oleh toko-toko itu bukan pedagang kaki lima, itu pedagang liar itu, atau pedagang asongan. Beda dia. Nah, persepsi kita selama ini seperti itu. Kita pikir yang berjualan di pinggir-pinggir jalan itu pedagang kaki lima. Itu tidak dibenarkan itu. Kenapa tidak dibenarkan? Mengganggu lalu lintas. Tapi selama ini karena pemerintah tidak tegas dari awal, awalnya misalnya yang jualan 1 orang, tapi dibiarkan, besok jadi 2 orang, besoknya bukan lagi 2 orang, bisa jadi 10, besoknya bisa jadi 30, dan sampai seterusnya. Sehingga lama-kelamaan mereka merasa terbiasa jualan di situ dan menganggap itu adalah hal yang dilegalkan. Bahkan mereka sampai puluhan tahun katanya berjualan di situ. Tapi intinya itu bukan pedagang kaki lima. Tapi itu adalah pedagang liar atau ya. Macam misalnya dia di Medan tinggal di mana?
Di Medan Johor, Pak. Johor. Di sana ada pajak tradisional, nah ya. Ada, Pak. Di mana tuh? Di Karya Kasih. Atau misalnya di sini. Di sini. Oh iya, Karya Kasih itu misalnya yang jual-jualan di pinggir jalan itu bukan pedagang kaki lima. Biasanya pedagang kaki lima ini difasilitasi pemerintah itu. Mereka berjualan di pajak-pajak tradisional baik gedung ataupun non gedung. Kemudian misalnya kalau kita lihat di USU misalnya, ada pajak di situ dekat kuburan itu. Kalau di pinggir jalan itu bukan pedagang kaki lima, itu pedagang liar itu, tidak dibenarkan itu. Yang dibenarkan yang di dalam pajaknya itu, misalnya di pajak apa namanya itu yang banyak pajus gitu ya. Pajus itu bisa pedagang kaki lima. Mereka menempati tempat-tempat tertentu yang disediakan pemerintah. Kemudian kepada mereka diberikan karcis setiap hari untuk dipungut iuran. Iuran itulah yang disebut dengan retribusi. Tapi yang anehnya kadang-kadang mereka yang berjualan pun di tempat yang salah itu dipungut juga biaya, sehingga lama-kelamaan mereka menganggap mereka adalah legal. Gitu dia. Oke, dia menambahkan jawaban dari yang disampaikan oleh Maria Stefani tadi ya. Terima kasih. Iya, Pak. Berarti selama ini kita salah persepsi ya, Pak, kalau menilai pedagang kaki lima itu orang-orang yang berjualan di sembarang tempat gitu, Pak. Tapi kenapa ya kalau dia baca-baca jurnal itu banyak yang menjelaskan kalau pedagang kaki lima ini mereka yang berjualan di sembarang tempat gitu, Pak. Jadi kami sudah terbiasa mendengar kalau pedagang kaki lima itu adalah pedagang yang ilegal gitu, Pak. Iya, kalau Bapak tidak salah persepsi, di mata Bapak tetap seperti itu. Itu adalah pedagang liar. Misalnya juga seperti ini, yang kamu lihat. Kalau pernah lewat dari Jalan Alam, ataupun yang di Teladan gitu. Lama-kelamaan kan semakin banyak itu kan. Tapi kadang-kadang ditertibkan. Itu bukan pedagang kaki lima. Itu pedagang liar itu. Mereka jualan di tempat yang salah. Tidak ada itu untuk legalitasnya untuk jualan di situ. Karena itu fasilitas umum. Bahkan mereka itu pada dasarnya merampok fasilitas umum. Aturannya itu tempat kita berjualan sebagai pejalan kaki. Kemudian mereka gunakan untuk berjualan. Mereka merampok hak kita itu sebagai pedagang pejalan kaki. Itu tidak dibenarkan. Pada dasarnya kalau disebut pedagang kaki lima itu adalah mereka yang berjualan di tempat-tempat tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Baik di balai rong maupun di pajak-pajak tradisional ataupun tempat-tempat yang lainnya yang difasilitasi oleh pemerintah. Itu dia ya. Iya, Pak, makasih Pak, udah cukup jelas, Pak. Oke. Silakan, kemudian ada satu pertanyaan lagi yang dari Bapak tadi. Silakan, siapa yang mau menjawab? Oke, masih berpikir mencari jawabannya. Siapa tadi ya? Novita, atau Novi yang lain boleh. Ya. Novi coba menjawab pertanyaan yang Bapak tanyakan. Peran dari peran Bupati dalam tingkat kabupaten, Pak. Beliau Bupati contohnya Bupati menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD maksudnya Pak. Terus yang kedua menetapkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
Yang ketiga, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah atau masyarakat. Yang keempat, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, contohnya juga, Pak, peraturan yang dibuat oleh Bupati, peraturan tentang larangan merokok di tempat umum, peraturan daerah tentang pengelolaan pasar dan tempat jualan, yang ketiga, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah, dan yang keempat, contoh peraturannya yang dibuat oleh Bupati, peraturan daerah tentang kebersihan lingkungan. Adapun tugas wali kota atau kewenangan wali kota, Pak, ialah mengajukan rancangan peraturan daerah. Yang kedua, menetapkan peraturan daerah yang sudah disetujui oleh DPRD. Yang ketiga, menetapkan keputusan bupati atau peraturan kepala daerah. Dan yang keempat, mengambil tindakan apabila berada dalam keadaan mendesak, Pak. Karena pada dasarnya, sebagai wakil dan pemerintah pusat, wali kota bertugas memimpin penyelenggaraan daerah dengan berdasar pada kebijakan yang sudah ditetapkan secara bersama dengan DPRD kota, Pak. Saya, Pak. Nopi, Bapak kepingin ke yang realnya, yang real, yang nyata contohnya. Tadi satu Nopi ceritakan tentang larangan untuk merokok di tempat umum. Nah, terkait dengan implementasinya, kita ambil aja Kota Medan, nggak usah luas-luas. Bagaimana sekarang? Implementasinya di Kota Medan, bagaimana menurut kamu? Menurut Novi, implementasi mengenai larangan merokok di tempat umum itu belum terlaksana sepenuhnya ya Pak, khususnya Kota Medan, karena pemerintah Kota Medan juga belum ada melakukan atau pembuatan ruang yang khusus untuk para orang-orang yang merokok, Pak. Jadi masih banyak pengendara sepeda motor, pengendara mobil, atau pengendara angkot atau truk, masih banyak yang merokok sambil membawa kendaraan, padahal itu salah satu pelanggaran, Pak, menurut Novi. Karena sangat membahayakan masyarakat lain, sedangkan pemerintah Kota Medan sendiri belum mengimplementasikan sepenuhnya, Pak, tentang kebijakan tersebut, Pak. Oke, mungkin Yohana ada pandangannya, silakan Yohana. Ini hal yang menarik ini. Tadi yang pertama pertanyaan itu sudah dijawab. Setiap kebijakan publik itu harus dibarengi dengan pelayanan publik. Ah, itu menarik itu. Kemudian makanya Bapak masukkan ini pertanyaan ini. Atau ada dari pendapat yang lain silakan, atau dari luar kelompok juga boleh. Silakan. Oke.
kalaulah kita misalnya melihat kesiapan pemerintah Kota Medan untuk memberikan pelayanan terkait dengan perda atau bahkan ini udah undang-undang ini, undang-undangnya ini untuk larangan merokok di tempat-tempat umum, itu belum siap. Termasuk misalnya kalau kita lihat di mall gitu, ada memang sudah disediakan, misalnya di mall-mall itu ada ruang makan. Kemudian selain itu ada di tempat untuk mereka yang merokok, ada disediakan ruang tertentu. Tapi belum seperti yang sesuai dengan undang-undang itu. Demikian juga misalnya kalau kita untuk naik kendaraan umum. Misalnya kalau antar kota, antar provinsi, itu harusnya itu di ruang paling belakang itu ada ruang untuk merokok bagi si perokok. Karena pada umumnya kan itu fasilitas kendaraan itu kalau antar kota, antar provinsi kan pada umumnya itu kan pakai AC gitu. Harus disediakan di situ. Tapi belum semuanya menyediakan hal yang demikian. Demikian juga kita lihat seperti di mall misalnya, masih banyak orang yang merokok sambil jalan. Tadi dikatakan oleh Novita, bahkan sambil naik kendaraan masih merokok dia. Harusnya di situ ada sanksinya. Dia dikenakan sanksi dengan itu. Nah, harusnya seperti itu misalnya bagaimana untuk mengetahuinya? Harus ada yang memantaunya. Jadi begitu misalnya kalau kita lihat di luar negeri, macam di Singapura misalnya. Kalau di Malaysia belum Bapak lihat. Kalau di Singapura, ada misalnya yang merokok, membuang puntung rokok sembarangan. Ya langsung aja denda 250.000 gitu. Udah itu kemudian dipungutnya lagi rokoknya itu dari tempat yang dia buang sembarangan itu. Kita belum. Bahkan kita misalnya sudah lebih secara tegas. Undang-undang lalu lintas. Nanti misalnya, kalau ada pelanggar lalu lintas di lampu merah, tidak lagi ada polisi di situ, tapi dipasang CCTV. Kemudian nanti ketika mereka membayar pajak kendaraannya, akan kelihatan di situ. Berapa kali dia melanggar aturan lalu lintas yang ada di persimpangan lampu merah itu. Jadi dikumulatifkan berapa yang harus dia bayar. Tapi sampai sekarang belum merata. Oleh karenanya, setiap kebijakan yang ditetapkan itu harus dibarengi dengan fasilitas untuk mendukung pelaksanaannya. Misalnya penyebaran CCTV, ataupun misalnya CCTV-nya itu juga harus aktif, jangan pula mati. Demikian juga misalnya, aturan-aturan lalu lintas yang ada persimpangan jalan itu harus semuanya memang lengkap. Jangan pula lampu merahnya sebelah kiri hidup, sebelah sana kanan tidak hidup, kita pun tidak tahu yang mana yang betul. Mau lewat atau tidak, kan gitu. Nah, ini harus dibarengi dengan kelengkapan-kelengkapan yang dapat mendukung kebijakan itu. Oke lah Bapak rasa karena ini memang diskusi kita yang pertama, mudah-mudahan ini menjadi contoh minggu depan. Sangat Bapak sayangkan bagi yang tidak hadir ini, berarti nilai dia kosong nanti. Bapak kembalikan kepada pembawa makalah, yaitu kelompok 1. Silakan Muhari, untuk ditutup. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya untuk kelompok 1. Untuk semua teman-teman, terima kasih atas partisipasi untuk masuk ke dalam konteks hari ini. Dan terima kasih juga untuk Saudara Rizky Tamimi, Dea Jayanti, dan Bapak Indra atas pertanyaannya. Dengan ini saya tutup presentasi kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Oke Bapak Liv ya. Ini memang ada gangguan nampaknya sinyal ini. Ini kabur-kabur ini. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Absensi akan saya kirim nanti ya Pak. Dia keluar Bapak itu.